Ya, ini orang mengolok-olok sekali agama Islam, Pak. Padahal dia sadar betul bahwa dirinya Isa Zega itu adalah seorang laki-laki. Karena satu-satunya yang akan menghentikan apa yang dilakukan oleh Isa Zega ini, yang sudah berulang kali dilakukan ini, hanya penegakan hukum. Aksi PDIP Mufti Anam ini aneh banget deh. Masa dia minta polisi nangkep selebgram Isa Zega cuma gara-gara Isa umroh pakai pakaian perempuan? Bahaya ini. Yang bantuin Syahrul juga harus dipanggil lah. Bacotannya lagi viral, bacotan pemerintah, bacotan salah British, bacotan apa ada kritik sosial, tapi sopan gak nakal. Ya Bacoters, balik lagi di Bacotin sama gue Ragi Pranter dan Rizal. Dan kalian tahu kita lagi ada di mana? Kita lagi ada di Tugu, Jogja. Kalian bisa lihat tuh ya di sana. Nggak bisa. Bisa. Ntar gue kasih kamera ke sana. Ya, selamat malam, selamat siang, selamat sore, selamat apapun itu. Kalau di sini gue lagi syutingnya malam. Tapi kalau kalian nontonnya pagi, siang, sore, terserah. Oke, yang seperti kita udah tahu, mungkin kalian sudah lihat di bagian thumbnailnya ya. Di thumbnailnya yang for me personally ini adalah penghinaan ya. Buat saya ini adalah penghinaan yang cukup orang lain hanya ngomong tapi dia bertindak gitu. Ngerti nggak sih? Ya. Ngerti kan? So sebelumnya kita akan nonton bareng-bareng klip yang akan kita tayangin ini dulu. Pak, banyak yang udah dipenjara gara-gara kasus penistaan agama. Contoh yang paling sederhana, Lina Mukherjee, Pak. Dia makan babi, dia ngucapin Bismillahirrahmanirrahim. Padahal ya sudahlah, tapi dia dipenjara. Nah, ini yang jelas-jelas waria Isa Zega, Pak. Pergi umroh dengan memakai baju perempuan, beribadah di saf perempuan, di Masjidil Haram dan di Madinah. Itu bagaimana, Pak? Harus adil, Pak. Harus tegak lurus, Pak. Bentar lagi dia pulang, Pak. Dia umroh cuma 7 hari. Berarti 5 hari lagi harusnya dia menginjakkan kaki di Indonesia. Kalau bisa, Pak, pas dia nginjakin kaki di Indonesia, di imigrasi langsung aja diborgol, Pak. Ya, ini orang mengolok-olok sekali agama Islam, Pak. Padahal dia sadar betul bahwa dirinya Isa Zega itu adalah seorang laki-laki. Cuman memang sudah disahkan di pengadilan sebagai perempuan gara-gara dia tebas perkututnya, Pak. Tolong tegakkan keadilan, Menteri Agama dan lain-lain. Tolong, Bapak Kapolri juga, tolong. Perkututnya. Baiklah. So, mau ngomong apa tentang ini? Ya, bukan kali pertama ya ada penistaan gini. Bukan kali pertama. Salah satunya mungkin kemarin yang Mandahara yang menggunakan cadar malah. Kalau menurut saya jauh lebih menista yaitu gitu. Siapa? Si Wanda karena dia menipu. Dia nggak menipu? Pertama dia menipu. Enggak, ini nggak lebih parah. Oke. Pertama dia menipu, ya. Kemudian kedua dia menggunakan cadar. Oke. Ya kan? Ini membohongi publik. Satu, kedua membohongi Tuhannya dan dirinya. Oke. Dengan menggunakan cadar gitu loh. Karena bagi saya cadar itu jauh lebih dalam tanda kutip sakral gitu loh. Jadi tidak dipakai sembarang orang, dan itu kekajian yang dimana banyak orang dan orang-orang yang sekelilingnya pun yang tahu pun mendukung gitu loh. Jadi kalau dibilang mana yang lebih parah ya jauh lebih parah si Wanda, tapi nggak diproses. Ya. Kalau Bacoters, mungkin kalian tahu ya, si Isa Zega juga memakai cadar. Di sana dia juga memakai cadar. Dan Wandahara memang tidak diproses. Entah kenapa, gue nggak ngerti. Kalau kalian yang berpendapat kalau Wandahara lebih parah daripada Isa Zega, tulis itu kolom komentar ya. Tapi kalau buat gue ini kakek Syahrul ini jauh lebih parah buat gue pribadi. Ya, tapi ya karena dia langsung mendatangi tanah suci
dan dia bercadar, berhijab dan segala macam. Iya, tapi Ya. dia sama-sama menista gitu loh. Dia Menista ya. sama-sama mensista, tapi kayaknya buat gua ada levelnya deh gitu. Ya sih. Kalau si Wandahara kan ya di Indonesia bukan tanah suci. Tapi oke, kita akan lanjut ke video selanjutnya. Ya, bagi saya mau tanah suci mau enggak ya. Oh, jadi Anda tidak peduli itu ada di tanah suci atau enggak? Bukan masalah nggak pedulinya. Artinya lu berada di mana dimanapun itu ya, dimanapun Itu Lu nggak lo boleh bisa, gitu. bisa melakukan penistaan agama Iyalah. dimanapun itu. Iya, Oke. bukan melihat tanah sucinya atau bukan. Poinnya itu. Ya udah, kita nonton ke video selanjutnya ini. Kalian itu kan netizen dan juga rombongan Wegom dan yang lainnya kan tidak bisa berbuat apa-apa tuh tentang mami ibadah umroh. Udah diam aja gitu ya. Ribuan DM masuk ke media sosial saya yang mendesak untuk Isa Zega alias Sahrul alias Mami Online untuk segera dipenjarakan karena telah menistakan agama. Dan saya miris, saya pikir Isa Zega bertaubat, meminta maaf kepada publik. Tapi justru dia menantang semua pihak yang mendesaknya untuk segera diadili, untuk segera dipenjarakan karena menistakan agama. Peringatan keras untuk Isa Zega. Bahkan ini peringatan terakhir dari saya untuk Isa Zega. Jika dalam waktu 2 kali 24 jam, Isa Zega alias Sahrul tidak membatalkan proses ibadah umrohnya, tidak pulang ke Indonesia dalam waktu 2 kali 24 jam, saya yang akan mewakili secara langsung masyarakat Indonesia untuk melaporkan penistaan agama ini ke penegak hukum, agar kemudian diproses secara hukum, karena satu-satunya yang akan menghentikan apa yang dilakukan oleh Isa Zega ini, yang sudah berulang kali dilakukan ini, hanya penegakan hukum. Wait, dia siapa? Dia ini guys salah satu anggota DPR Komisi 3 kalau nggak salah ya. Tolong tulis di kolom komentar ya. Tapi sebelum kalian tulis di kolom komentar, jangan lupa subscribe dulu ya. Ya, itu dia. Tapi dia bukan di bidang, kalau nggak salah dia di bidang perekonomian, perdagangan kalau nggak salah kayak gitu ya. Pada intinya dia ini juga yang melaporkan Wandahara. Dia juga sama. Tapi dia bilang dia tunggu 2 kali 24 jam ya. Pada saat kita syuting ini keberadaan Isa Zega sudah ada di Indonesia ya. Yang kita dapat konfirmasinya dari Yolo Ine dan Yuka USA. Oke. Gitu. Oke, gimana pendapat kalian? Terserah. Kita lihat yang selanjutnya ya. Kawasan atau wilayah Kementerian Agama adalah sesuai dengan porsinya kawan-kawan. Bahwa perusahaan travel yang hari ini memberangkatkan saudara Sahrul namanya. Andainya hal ini berbumi atau didiamkan begitu saja. Yang ini termasuk yang betul tiba-tiba teruskan menjadi agama. Bahaya bos. Gila bos. Kenapa kau berdebatkan ini? Tapi yang menjadi masalah bahaya bos. Bahaya ini. Ini kan dia. Kita tidak lagi berdebat di persoalan ini. Ini adalah sebuah kesalahan. Hal ini pun viral sampai salah satu selebriti terkenal di Republik ini, kita Mirjani, mencemooh persoalan itu di media sosial kawan-kawan, melalui akun TikTok, Instagram dan lain-lain. Kemudian siapa yang harus disalahkan? Apakah pihak perusahaan travelnya kawan-kawan? Kan travel ibadah haji ini tentunya kita tahu kawan-kawan, bagaimana mekanisme serta progres yang hari ini bisa mengesahkan atau menentukan dari para travel ini bisa bekerja, bisa berdiri di Republik ini. Identitasnya kan ada kawan-kawan. Negara Indonesia dengan mayoritas Islam hari ini seakan-akan dijajah. Sampai ada yang berdemo di depan gedung Kementerian Keagamaan. Berarti sudah sangat meresahkan masyarakat Isa Zega ini ya. Tapi tadi di demo ini ada yang ngomong tentang masalah travelnya.
Buat kalian yang tidak tahu, Travelnya ini punyanya SS Skincare. Ya. SS itu punya Sheila Sakila. Ya, ya itu dia. Kurang lebih pada itu punya SS lah, kita sebut SS aja. Gue lupa nama belakangnya. Dan sebagai informasi juga ya, SS ini dia itu selain punya skincare, ya, selain dia punya produk skincare, dia punya juga travel buat memberangkatkan umroh dan haji dan segala macam. Dan dia yang membantu Iza Zega ini mendapatkan visa untuk bisa berangkat ke Arab Saudi. Ya, sebagai informasi, SS ini juga kenal dengan Iza Zega, yang which di mana dia tahu Iza Zega ini adalah seorang transgender. Pada intinya kayak gitu, ya. So Kalau setahu gue sih, kalau travel itu ya dia tidak mengkonfirmasi jenis kelamin orang ya. Ketika lu terdaftar sebagai perempuan ya, lu perempuan. Enggak, itu yang gue pikir dari awal tuh juga kayak gitu. Sebelum gue tahu ternyata mereka si antara Sheila dan si Iza Zega ini saling kenal. Iya, tapi kan Gitu. ya, kalau misalkan Karena- Sheila yang istilahnya mengendorse Iya. ataupun membiayai Iya, contoh iya, iya. atau memanggil untuk ikut beribadah, itu salah. Tapi kalau Kalau mengendorse-nya enggak. enggak. Tapi kalau salah. misalkan Iza Zega dengan secara sukarela atau sendiri mendaftarkan ke travel Sheila tanpa sepengetahuan Sheila, ya Sheila nggak ada masalah gitu loh. Ya, tapi dari SS Travel sendiri sudah memberikan klarifikasi, tapi klarifikasi yang buat gue ngambang ya. Dia bilang kalau secara administratif orang yang ke travel dengan punya identitas statusnya perempuan, ya udah jalan ikut bagian perempuan gitu kan. Ya itu benar. Tapi di sini masalahnya ketika di salah satu video kayak soft selling gitu lah, si Iza Zega ini ketika dia lagi pakai cadar dan entah cadar atau apa gitu yang berwarna pink gitu, dia pakai, karena si Sheila juga bikin produk kosmetik, dia pakai tuh kosmetik ya, jadi soft marketing, jadi kayak kelihatan gitu, kayak kalau kita waktu itu di Super Bowl di Amerika, waktu kita lihat Rihanna, dia segala macam tuh, sampai kita nonton itu kan, ya. Terus ada bagian dia kayak begini-begini, gitu kan. Itu juga bagian dari soft selling, marketing, soft marketing gitu. Ya, orang tahu itu pasti produknya dia gitu. Ya, itu pun yang dilakukan sama si Iza Zega gini. Gue nggak tahu jelasnya. Kalau kalian tahu, baca terus. Kalau kalian tahu jelasnya, apakah Iza Zega ini benar-benar disponsori oleh produk-produk skincare atau kosmetik dari SS Skincare ini? Tulis di kolom komentar. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya. Oke. Sekarang kita lanjut, ada ini pendapat yang sedikit berbeda ya. Kita mau lihat dari berbagai point of view. Ya. Anggota Ya, DPR kita lihat asal dulu. fraksi PDIP Mufti Anam ini aneh banget deh. Masa dia minta polisi nangkep selebgram Iza Zega cuma gara-gara Isa umroh pakai pakaian perempuan. Jadi Isa sebelumnya melakukan ibadah umroh. Ini terlihat dari beberapa postingan dia di akun Instagramnya. Sejumlah netizen mempertanyakan ibadah umroh Isa karena Isa sejatinya adalah seorang laki-laki tapi berumroh dengan pakaian perempuan. Alasan itu juga rupanya yang dipermasalahkan Anam. Menurut Anam, umroh adalah ibadah yang harus dilakukan sesuai syariat termasuk dalam hal mengenakan pakaian. Karena Isa adalah laki-laki, semestinya dia tetap menggunakan pakaian ihram laki-laki. Menurut Anam, perilaku Isa sudah bisa dikategorikan sebagai penista agama. Karena itulah dia meminta polisi menangkap Isa.
Tapi masalahnya di mana ya? Isa emang seorang transgender, tapi perubahan kelaminnya sudah sesuai hukum, yang itu berarti sudah diakui oleh negara. Dia pun sebelumnya telah melakukan operasi perubahan kelamin. Jadi secara kesadaran dan hukum, jenis kelamin Isa memang sudah berubah. Tentu perubahan jenis kelamin ini juga diikuti dengan cara dia beragama. Jadi mengada-ada lah kalau Isa dianggap melakukan penistaan agama. Yuk proporsional dalam bersikap. Oke, oke. Ini gimana pendapat kalian? By the way, dia ini perempuan yang lagi ngomong ini, dia juga Muslim, maksudnya sama Muslim ya, tapi dia berpendapat seperti ini. Dia seperti kayak meragukan Mufti Anam yang anggota DPR itu, ya. So Kalau menurut gue sih kalau kita mau ngambil hukum ya, hukum kan dua ya, hukum agama atau hukum di negara ini. Masalahnya adalah kenapa ini jadi polemik, jadi problem, karena di Indonesia ini ada sebagian orang yang memakai hukum agama gitu, sedangkan kita di Indonesia ya kita pakai hukum negaranya kita gitu. Tidak seperti Malaysia yang menggunakan atau Brunei yang menggunakan syariat Islam sebagai hukum daripada Malaysia menggunakan syariat Islam? Iya, Malaysia dan Brunei itu menggunakan syariat Islam ya, betul-betul lu penista ya, lu pasti diproses, itu sudah pasti. Nah sekarang di Indonesia tuh nggak bisa seperti itu, main ini penistaan nggak bisa. Lalu secara pandangan Islam ya, that's right. Itu memang penistaan, itu sudah jelas. Tapi kalau hukum yang dipakai oleh Indonesia sendiri nggak bisa, harus dilihat dari perspektif lain. Bacoter setuju dengan Rizal? Tulis di kolom komentar. Tapi kalau menurut gue, terlepas lo adalah udah potong perkutut lo ya, potong perkutut lo segala macam ya. Tetapi secara kodrati lo adalah tetap laki-laki ya, dan secara Islam gue sedikit mengerti tentang Islam ya secara kodrati lo harus sebagai laki-laki gitu, karena lo terlahir sebagai seorang laki-laki gitu. Gimana kalau misalkan dia di sana ketika bertemu dengan yang pengen sholat perempuan nih gitu kan? Gimana? Kalau bersentuhan dengan yang bukan mahrimnya? Bersentuhan dengan bukan mahrim. Nah, sholatnya ini enggak? Persoalan itu ada pendapat ulama. Oh, jadi enggak ada, pada intinya ada dua pendapat berbeda dalam Islam. Ya, tapi bukan pendapat mengenai transgender, bukan. Okay. Tapi pendapat soal persentuhan, atau misalkan dia berwudu kemudian dia memegang perempuan yang lain. Itu ada dua pendapat di situ. Tapi saya poinnya tidak di situ. Poinnya saya adalah ya tetap di situ. Kenapa di sini ada? Di situ tuh di mana? Tetap pada statement saya di awal tadi bahwasanya kalau secara agama, hukum agama itu betul. Apanya betul? Penistaan. Ya, seperti yang Anda bilang tadi. Tapi kalau secara hukum yang dipakai oleh Indonesia, negara kita ini, ada banyak sudut pandang yang kita harus lihat. Itu salah satunya yang dikatakan siapa? Mbak ini. Ya. Bahwasanya ada masalah apa ya? Kan dia sudah potong kelamin, kan dia sudah begini, dan itu sudah disahkan oleh negara. Dan negara bukan agama, dan ini urusannya agama. Iya. Buat saya ini urusannya agama. Betul. Tapi kalau istilahnya mau dipolisikan, ya artinya ada undang-undang ya penistaan agama. Ada ketidakadilan dong di sini. Enggak ada undang-undang ya penistaan agama. Betul, ada undang-undangnya. Betul, ada undang-undangnya. Tetapi dia kan sudah potong kelamin. Iya. Tapi masalahnya tetap dia seorang laki-laki secara kodrat kalau ngomongin agama. Tapi kan hukum di perundang-undangan kita tidak seperti itu. Tidak mengatakan kodrat lo sebagai laki-laki. Kan negara yang nyahin
yang mensahkan kelaminnya dia kan. Oh iya, Iya nggak? oke, Kalau negara sudah mensahkan, oke. iya kan? Ah. Artinya Iya, siapa yang negara bisa? sudah mensahkan. Iya. Ah. Artinya terus negara mau ngomong mau bilang begini. Negara mau bilang kan kodrat lu laki-laki. Jadi kok polisi kata lu harus masuk penjara karena kodrat lu laki-laki. Ini argumentasi yang sangat menarik, tapi kalau baca tersetuju dengan Rizal, sekali lagi silakan kalian komen aja di bawah ini ya, tapi sebelumnya subscribe dulu ya, baru kalian bisa boleh komen. Lo kalau nggak subscribe lo berantem sama gue. Akhirnya apa? Seorang misalkan Iza Zega yang sudah, saya tidak mendukung dia ya, tetapi saya bilang dari awal itu penistaan secara agama. Ya, Tapi kalau secara hukum tidak bisa dikasusin tidak bisa dikasih. karena negara yang mensahkan Dia. kelaminnya. Oke. Oke, kita lihat bagaimana perjuangan para aktivis Muslim, orang-orang Islam di Indonesia terhadap hal ini, ya. Karena kita lihat Lina Lina Mukherjee. Mukherjee itu, ya. Ahok, terus yang orang Batak, orang Medan itu yang bilang potong rambut Yesus segala macam. Mereka semua di penjara, ya. Mereka semua di penjara. Tapi itu mereka melakukan itu atas dasar tidak ada peran negara di situ. Tidak ada peran negara. Nah, atas dasar kemauan sendiri tidak ada negara yang terlibat. Tetapi di sini kan negara yang terlibat karena negara yang mensahkan kelaminnya dia. Oh gitu. Secara administratif dia sudah perempuan. Okay. Negara mensahkan. Yeah. Tapi kalau agama ya tetap mengatakan dia laki-laki. Iya. Oke. Di sini yang bikin ngambang gitu loh. Ngambang. Karena ada peran negara di situ. Gue pengen masing ngoceh tapi gue takut durasi kelamaan. Kita nonton video selanjutnya. Malam merangkak menembus fajar, batas akhir selalu ada. Nah ini dia, kenapa dia bisa, maksudnya gini, untuk orang-orang yang melindungi dia atau bahkan memberikan fasilitas ya. Di sini ada Fitri ya, Sal Puteru dan Marza Ica yang sepertinya melindungi dia. Ketika dia datang ke Indonesia pun, karena mungkin sudah banyak wartawan dan segala macam, mungkin juga ormas ya, akhirnya dia dilindungi. Gue nggak ngerti gue harus pakai ngomong kata melindungi perlu quote unquote apa enggak ya. Dia melalui jalur diplomat, jadi nggak keluar secara kayak kita biasa naik pesawat keluar pakai yang melalui tempat-tempat itu, enggak. Nah itu dia. Jadi kayak ya, gimana menurut kalian kalau misalkan yang ikut mendukung, apakah mereka juga perlu dihukum atau enggak? Next. Buset, ini Jessica tuh jauh lebih cantik, lebih segala macam. Tapi dia tetap ketika dia sholat Jumat, dia pakai yang sekodratnya gitu. Dia ikut sholat Jumat dan segala macam.
di staffnya staff laki-laki gitu. Ya, setahu gue juga ada transgender si GB Vesta juga kurang lebih kayak gitu ya. Dan ya mungkin ya gue nggak mau kayak ngejudge apa kayak ngebilangin gitu lo harus begini kalau begini. Sebenarnya sih gue nggak masalah dengan transgendernya selama lo kayak nggak usah ngadi-ngadi lah lo udah masih transgender ya udah gitu, udah kita nggak masalah dengan transgendernya, ngerti nggak sih? Ya, Tapi kalau udah kayak karena agama ya udahlah sesuai keyakinan masing-masing aja gitu kan. panjangan. Oke. Ya itu dia. Gimana pendapat kalian sebelum kita akan masuk ke PLN? Oke, Tolong dibacakan. dari Satboy, Nikita Mirzani kalau ngomong itu fakta. Dia orangnya kalau bukti udah di kantong, dia siapa aja berani. Dari bapaknya Pedro, tapi benar yang dirugikan wanita di sana pada saat umroh dan ketemu dia. Iyalah. Gila loh. Iyalah. Dia ngerugiin banyak orang soalnya. Dari sayangku, maaf untuk sementara statusnya mami online berubah jadi mami offline sampai batas yang belum ditentukan. Baiklah. Dari Santi, cuma 5 tahun aja kalau yang di Malaysia dikeluarkan dari negaranya. Terus di komen sama My Tiger, itu kan Malaysia. Ingat kita Oh tinggal di iya. Indonesia gitu. Ada juga transgender Malaysia yang kurang lebih 11-12 lah. Dari Wifi, salut banget sama kayak GB Vesta. Juga pas sholat tarawih di syaf laki-laki. Nah iya kan Gaby Vesta kan. Mereka masih sadar kodrat ya. Terus dari Pradityo Dimas, tapi almarhum Mbak Dorce gak lama juga pernah gimana ya? Gimana apa gimana? Tapi almarhum Mbak Dorce gak lama juga pernah gimana ya? Setahu gue Dorce itu dia kayak siapa tuh ya pemain volley juga tuh. Penula gitu. Yang ya memang ada penyakit gitu kayak bukan ya bisa bilang bukan penyakit tapi anomali seksual. Anomali apa namanya? Gender gitu ya. Dan Dorce akhirnya memilih untuk menjadi lebih ke perempuan. Kalau si yang pemain volley dan juga itu dia lebih ke milihnya laki-laki kan. Nah Dorce posisinya kayak gitu. Terus dari Mommy Vera, baru buka loh SS Travel ini, bisa-bisanya padahal dia juga umroh, bukan pertama kalinya juga. Kok baru tahu sekarang? Nah makanya si Sela ini sebenarnya kan tahu ya, maksudnya kenal sama si Zazega ini kan kenal. Ya nggak tahu apakah karena dari Sela sendiri belum melakukan klarifikasi sampai saat ini, hanya dari orangnya dia aja baru ngomong. Yang terakhir dari Black Current, yang bantuin Syahrul juga harus dipanggil lah. Ya, gue setuju sih yang bantuin Syahrul juga harus diproses.
karena juga mereka ikut terlibat untuk melakukan penistaan agama ini. Yang bantuin si Syahrul ini kan ada ya Marsaica, Fitri, Sheila juga mungkin bisa kena juga, kita nggak tahu. Tapi nanti kita akan lihat gimana ya. Menurut kalian para bacoters gimana yang yang terbaik? Apakah harus diapain Iza Zega? Silakan kalian tulis di kolom komentar. Your last word. Saya nggak mau terlalu banyak bicara sih. Pada intinya saya nggak mau judging juga orang kan. Ya pada intinya kalau misalkan lo memilih untuk lo merubah diri lo, ya lu harus pertanggungjawabkan aja. Dan gue juga nggak mau terlalu banyak berharap ke hukum negara ini ya. Yang siapa punya kekuatan, siapa kenal siapa, dia dibantu, dia ini terselamatkan dan lain sebagainya. Jadi ya udahlah, lihat aja nanti. Gitu. Saya nggak mau terlalu banyak berharap. Ya kalau menurut gue sih ya memang ini harus diproses ya, karena Lina diproses, Ahok diproses, itu ibu-ibu yang mempermasalahkan Toa diproses, terus juga yang orang Medan itu ngomongin Yesus potong rambut tuh diproses. Kalau ini tidak diproses, gue nggak ngerti lagi negara ini mau kemana. Itu aja sih. Ya. Oke. So, thank you for watching. Gimana pendapat kalian? Kalian tahu kalian harus apa? Kalian like, subscribe, share, dan whatever. You know what you have to do, guys. So, kita lagi ada di Tugu Jogja pada malam hari ini, ya. Thank you for watching. Gue Regi Pranoto. Gue Rizal. Bye-bye.